Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Khairun Nisa selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik serta teman-temanku yang berbahagia. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Rizky Lailatul Maghfirah dengan NIM 43020200007 dan ada Dina Zuliana dengan NIM 43020200014 dan Rizal Nasruddin dengan NIM 43020200015. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan opini publik dan hubungan opini publik dengan masyarakat. Yang pertama yaitu opini publik, pendapat perorangan atau kelompok, kesepakatan, koalisi, minoritas, mayoritas merupakan pemikiran manusia tentang suatu hal yang kemudian dinyatakan. Pendapat tersebut memunculkan sebuah opini publik yang merupakan hasil dari proses komunikasi. Opini publik berasal dari dua kata, yaitu opini dan publik. Opini adalah suatu respon yang dikonstruksikan melalui interpretasi pribadi. Artinya, ketika seseorang menghadapi sebuah objek, maka dia akan meresponnya dan mengkonstruksikannya yang didasarkan pada interpretasinya. Karena bisa jadi setiap orang itu berbeda-beda ketika dia merespon sebuah objek yang sama, tetapi mungkin interpretasinya akan berbeda. Sedangkan publik adalah suatu kumpulan orang yang sama minat dan kepentingannya terhadap suatu isu. Dengan demikian, pengertian dari opini publik adalah hasil atau efek dari suatu kegiatan komunikasi yang merupakan tanggapan terhadap suatu masalah yang sifatnya kontroversial. Bagian yang menangani itu dalam suatu organisasi adalah public relation, yang akan menanggapi, menganalisis, dan merencanakan program-program yang akan dilakukan terhadap publiknya. Kemudian ada karakteristik opini publik. Yang pertama, diekspresikan atau dinyatakan secara umum. Tentu sebuah opini akan menjadi aktual kalau dinyatakan. Yang kedua ada menyangkut kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Yang ketiga, dimiliki banyak orang. Tentu namanya opini publik bukan hanya dimiliki oleh satu atau dua orang saja yang mengatakan, tetapi ada banyak orang yang memiliki dari opini publik itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Nasruddin dengan NIM 43020200015. Di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan opini publik. Proses pembentukan opini publik. Moore pendapat bahwa akar dari proses pembentukan opini adalah sikap attitude. Sikap adalah perasaan atau suasana hati seseorang mengenai orang, organisasi, persoalan, atau objek. Sikap menggambarkan predisposisi seseorang untuk mengevaluasi masalah kontroversial dengan cara menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Secara singkat, sikap adalah cara untuk melihat situasi. Sikap yang diungkapkan adalah opini. Latar belakang kebudayaan, ras, dan agama sering menentukan sikap seseorang. Sama halnya dengan R.P. Abelson bahwa proses pembentukan opini seseorang dan publik berkaitan erat dengan sikap mental atau attitude. Persepsi atau perception, yaitu proses pemberian makna dan hingga kepercayaan tentang sesuatu. Menurut Sunarjo, opini, sikap, perilaku dan tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa konsep tentang opini, yaitu sebagai berikut. A. Opini atau pendapat merupakan jawaban terbuka terhadap suatu persoalan atau isu ataupun jawaban yang dinyatakan berdasarkan kata-kata yang diajukan secara tertulis ataupun lisan. B. Sikap atau attitude adalah reaksi seseorang yang mungkin sekali terbuka atau terlihat, tetapi tidak selalu dimaksudkan untuk dinyatakan atau diperlihatkan. Oleh karena itu, sikap atau attitude dinyatakan reaksi yang tertutup. C. Biasanya sikap seseorang mencerminkan pendapatnya secara implisit dari beberapa
bahasa Latin. Artinya meskipun belum tahu atau tidak disebut sudah termasuk di dalamnya. D. Opini merupakan pernyataan yang diucapkan atau tertulis tulisan, maka sikap atau attitude merupakan kecenderungan untuk merespons secara positif atau negatif kepada seseorang, objek, atau situasi tertentu. E. Opini dianggap sebagai jawaban lisan pada individu yang memberikan respon pada stimulus dalam situasi atau keadaan. Pada umumnya diajukan suatu pertanyaan. F. Keyakinan merupakan sikap dasar seseorang yang bertujuan mencapai cita-cita untuk memecahkan suatu persoalan ataupun mewujudkan suatu rencana. Perubahan opini dapat terjadi apabila ada faktor ataupun data serta pengalaman yang baru yang menjelaskan bahwa dengan jangka waktu lebih lama masyarakat dapat menerima ide yang mula-mula ditolaknya. Semua pembentukan opini didasarkan pada pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain secara langsung ataupun tidak langsung diketahui oleh individu yang terkenal sebagai frame of reference. Yang terakhir adalah publik dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat. Pada dasarnya, humas adalah kegiatan untuk membangun hubungan antar dua pihak yang saling mengerti, percaya, dan memengaruhi. Gejala humas adalah hubungan yang dibangun untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Publik dalam kaitannya dengan humas adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan dengan suatu organisasi. Publik yang kita kenal itu ada dua bagian, yaitu publik internal dan eksternal organisasi. Publik internal organisasi yaitu antara para karyawan dengan para pemegang saham. Dan yang kedua yaitu publik eksternal organisasi. Publik eksternal organisasi adalah semua masyarakat yang berada di luar perusahaan. Adapun tujuan hubungan eksternal adalah menjaga kredibilitas perusahaan dan mengupayakan agar publik eksternal perusahaan memberi opini yang positif. Hubungan internal dan eksternal komunikasi organisasi. Adapun pengertian komunikasi organisasi yaitu proses penyampaian informasi, ide-ide di antara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan komunikasi internal. Hubungan terpenting dalam organisasi adalah hubungannya dengan karyawan di semua level. Istilah publik internal dan karyawan mengacu pada baik manajer maupun orang-orang yang menjadi bawahannya. Dan yang terakhir yaitu hubungan komunikasi eksternal. Hubungan komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan untuk memelihara dan membina hubungan yang harmonis dengan pelanggan, pemerintah, pers, dan lain-lain kelompok di luar perusahaan. Salah satu tujuan hubungan eksternal adalah mempererat hubungan dengan orang-orang di luar badan atau instansi sehingga terbentuk opini publik yang menguntungkan organisasi. Bagi suatu organisasi atau instansi, hubungan baik dengan publik di luar perusahaannya merupakan suatu keharusan yang mutlak. Demikian penjelasan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.